ada rasa nyesel untuk nikah. Kok bisa sih? Ya iyalah Kak, yang tadi ya kita udah ngasih sepenuh hati ke orang itu ya, semuanya, bahkan keluargaku juga, menurutku POV aku ya, aku dan keluargaku tuh udah baik banget lah. Oke. Udah kasih segalanya lah buat dia dan bahkan keluarganya. Ya tapi aku dikecewakan dan dipermalukan seperti itu gitu. Bahkan kan keluargaku juga ikut malu ya dengan apa yang dilakukan lah ibaratnya. Aku nggak bisa spill semua, yang jelas emang selingkuh. Udah lama banget gak podcast, dan hari ini gue bakal podcast bareng ya salah satu viral di TikTok. Maura Adelia. Salah loh, Mauri Adelia loh. Udah apa? Mauri Adelia. Mauri Adelia. Sebenarnya biar gimmick aja sih. Mauri, salam kenal. Terima kasih banyak loh udah datang ke podcast. Ya, terima kasih. Ini kita bakal ngulik-ngulik nih dari viralnya Mauri. Apa nih yang mau harus aku kasih tahu? Apa ya yang viral kamu kemarin loh? Itu ramai banget loh. Iya, Ramai, bakal ada beberapa orang yang bahas dong Kak, spill dong Kak. Kenapa kok cuma bisa kakak kok cuma spill di foto aja di ceritanya. Iya, dan benar. ini pertama kali ya di podcast ya. Kenapa kok berani banget? Nggak tahu ya. Nggak tahu lah, bismillah aja. Bismillah aja ya. Bismillah Oke. aja. Mauri, kalau boleh tahu berapa berkeluarga? Aku, Ya. aku sendiri. Ya. Aku 4 bersaudara. 4 bersaudara. Oke. Kesehariannya apa tuh? Ya. Dulu kesehariannya apa? Dulu nih sebelum Iya, nikah. sebelum nikah. Aku tuh dari lulus kuliah langsung nikah, malah belum lulus aku udah nikah. Oh ya? Iya, soalnya aku dinikahkan mendadak. Oh. Begitulah. Oh gitu ya? Nikahnya mendadak, tapi bukan karena apa-apa ya. Ya, kita positive thinking aja guys, gitu. Tuh. Mungkin karena emang bapak cepet-cepet pengen dapat momongan ya Oh, kan? bukan, Oh, bukan ya? bukan. Bisa sih, ntar aku ceritain lebih lanjutnya. Nah, Mauri, setelah kamu menikah, itu kan viral banget nih. Dari postingan foto kamu, aku lihat kok sebenarnya itu kan scroll biasa ya. Baik banget yang viral, tapi kok ini mungkin hampir sama nasibnya dengan gua gitu. Ada rasa nyesel untuk nikah. Kok bisa sih? Ya iyalah Kak, yang tadi ya kita udah ngasih sepenuh hati ke orang itu ya, semuanya, bahkan keluargaku juga, menurutku POV aku ya, aku dan keluargaku tuh udah baik banget lah. Oke. Udah kasih segalanya lah buat dia dan bahkan keluarganya. Ya tapi aku dikecewakan dan dipermalukan seperti itu gitu. Bahkan kan keluargaku juga ikut malu ya dengan apa yang dilakukan lah ibaratnya. Aku nggak bisa spill semua, yang jelas emang selingkuh. Cuman apa yang dilakukan benar-benar sudah ya membuat keluargaku malu, aku juga, anak-anakku juga pastinya gitu. Ntar dulu, kalian lihat deh, yang begini aja diselingkuhin. Masih banyak Kak kurangnya. Enggak. Masih banyak. Kalau kurang gini, kalau namanya manusia, namanya kita menjalani satu rumah tangga, kelebihan itu menjadi satu keberkahan ya. Justru dari kekurangan itu kita bisa mencari kelebihan ya, bisa menutupi satu sama lain. Kalau nyari perfect mah, gila lu. Perfect bidadari aja gitu, nikah sama bidadari gitu. Iya benar. Kalau boleh tahu berapa lama kenal dari mantan suami? Pacarannya dulu nih ya? Ya. Pacarannya itu sekitar lama lah, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun kayaknya. Kenalnya itu dijodohi temen kah, atau ketemu, atau kenalan di sosial media kah? Kan sekarang banyak banget ya? Benar. Banyak banget yang jodoh karena sosial media nih. Nah, kalau kamu sama mantan suami itu kenalnya di mana sih? Jadi sebenarnya mantan suami ini tuh kakak kelas dari SMP, SMA, kuliah. Oke, cinta lokasi. Dan dia tuh udah sempat ngechat dari SMP sebenarnya. Jadi SMP ini dia udah pernah katanya ngechat, dan itu melalui Dito, temanku ini. Oh, Dito yang Ardito. Iya. Jadi emang kita teman dari SMP. Aku sahabat Dito, dia pun juga sahabat Dito. Gitu. Terus Dito bilang dia mau kenalan nih cowok ini, dikasih lihat lah fotonya. Tapi aku kayak enggak, kakak kelas gitu, kayak takut gitu. Terus pas udah kuliah ketemu lagi sama dia, tapi bukan melalui Dito. Jadi setelah ketemu aku confirm lah ke Dito, kayak gue suka deh sama dia gitu. Oh ya sok, coba aja gitu kata Dito. Udah akhirnya berjalan di situ, lama-lama katanya menikah.
Cuman sebenarnya sebelum menikah nih teman-teman deket udah pada kasih warning sih. Oke. Dia gini, dia gitu, tapi karena bucin, ya. Sayang banget suka. Karena, ganteng Kak. Oh ganteng. Ganteng Kak. Ariel Noah. Ariel Noah bukan tipe aku sih. Oh bukan. Tapi menurut aku ya dulu dia ganteng. Ganteng. Sekarang udah. Tapi ya biasanya kalau zaman dulu tuh orang dilihat dari gantengnya. Bener. Masalah mapan, kedewasaan itu Bener. nomor sekian gitu jauh ya. Udah kerja apa belum? Tuh kita nanti aja dulu. Lulus kuliah aja belum Kak? Oh lulus kuliah Bucin aja parah. belum, bucin banget. Tapi sekarang setelah kan dia selingkuh ya. Kamu nggak ngasih kesempatan sekali, 2 kali. Biasanya kan wanita itu ya, kalau misalkan ketahuan pacarnya selingkuh, suami selingkuh, itu selalu dikasih, oke, kesempatan pertama karena gua melihat dari faktor anak. Gitu. Nah kalau kamu sendiri, apa memang sudah dari dulu saat pacaran diselingkuhin, atau pas udah nikah ketahuan selingkuh? Pas pacaran tuh smooth banget sih Kak. Dia nggak pernah ada ketahuan macem-macem. Cuman pernah ke klub yang aku nggak suka. Dan klub itu memang ya negatif lah gitu. Pernah ketahuan ke situ dan aku sampai sekarang masih nyesel banget kenapa aku memaafkan momen itu. Padahal harusnya itu jadi momen ya udah selesai sama dia. Cuman saat itu aku maafin. Makanya pada saat dia selingkuh ini, ya aku nggak mau aku misal kayak sekarang nih. Karena sekarang nih aku ibaratnya waktu aku masih nikah sama dia, aku tuh nyesel banget maafin dia pada saat momen itu. Nah pada saat dia ketahuan selingkuh, selain karena itu, aku tuh di awal nikah nih Kak, aku udah bilang yang nggak bisa aku maafin itu cuma ada 3. KDRT, selingkuh, sama pindah agama. 3 ini kalau lo lakuin, berarti emang lo mau minta pisah. Artinya Kak, jadi ya nggak ada kesempatan lagi. Nah mungkin menurut dia gertak sambal kali ya kayak, tapi pada nyatanya memang di keluargaku pun tuh diajarkan itu kayak ya kalau perempuan udah digituin udah mendingan lu mundur aja karena itu nggak akan ada jalan keluarnya, nggak bakal ada jalan keluarnya. Pasti kita maafin sama dengan kita memberikan dia kesempatan kedua, ketiga, keempat untuk selingkuh lagi atau untuk KDRT lagi. Itu menurut papa mamaku ya. Nah selain itu juga ada faktor lainnya juga. Jadi dari awal kayak masalah nafkah, masalah ya jadi aku ngerasa aku nikah tuh aku sendiri gitu Kak. Jadi aku tanpa dia dan aku bersama dia tuh nggak ada bedanya. Sorry, aku potong. Masalah nafkah, saat kamu nikah sama dia tuh kerja apa sih? Sama papaku. Ada sih dia kayak bilang ada usaha bisnis segala macam. Cuman memang mungkin pada saat itu ya pemikiran aku ya memang belum dikasih jalan sama Tuhan untuk berhasil aja gitu. Aku nggak tahu dia benar-benar menjalankannya apa enggak, aku nggak tahu. Tapi yang jelas dia bilang dia punya beberapa usaha. Nah, yang jelas banget uang itu masuk ke aku itu adalah uang dari papaku sendiri, yaitu gajinya dia gitu. Jadi dia digaji sama papaku transfernya ke aku. Jadi menurut papaku gini, ini adalah cara papa untuk supaya mantu papa ini ya bisa menafkahi anak papa. Karena kan kasihan anak papa kalau nggak nafkahi, masa mintanya ke papa langsung. Jadi kayak papaku tuh menghargai lah ya. Iya gitu. Gila ya. Gua dengernya tuh agak speechless gitu, host. Jadi kesel gitu ya. Dikasih pekerjaan, dikasih ya segala-segalanya lah ya. Parasit. Aduh. Pokondo ya. Modal kon. Oke, jadi kita kembali lagi ya. Setelah kamu mengambil putusan untuk berpisah, apa tanggapan dari ibu kamu? Sorry, kalau ayah udah meninggal. Jadi papa meninggal dia selingkuh. Jadi kayak ya emang dia respectnya sama papaku doang kali ya. Negatif thinkingnya gitu ya. Jadi dia mungkin karena respect sama papaku doang, dia tidak pernah melakukan itu selama papaku masih hidup mungkin. Makanya dia baik-baik aja. Ada 2 sih sebenarnya. Tidak berani melakukan itu atau memang pintar menutupi. Iya, benar nggak sih? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Biasanya faktor kedua ya, gitu kan? Benar. Iya sih, emang sudah tabiatnya ya. Ini kamu gugat ya? Setelah kamu menggugat, apa sih tanggapan dari ibu kamu? Mamaku. Tapi bukannya jahat ya Kak. Jadi mama papaku kan memang di pertengahan pernikahan aku itu udah, nggak pertengahan malah 6 bulan setelah nikah aku, mama papaku tuh ngeliat nih orang nggak bener nih gitu. Kok gini sih, kok bangunnya siang, kok begini, begini gitu lah gitu. Banyak lah omongan ke aku, Mor bilangin, kok kayak gini ya. Pokoknya udah ada rasa gak enak lah. Sampai suatu hari papaku masih hidup. Papaku bilang, Mor, papa tuh tahu apa yang dilakukan suami kamu
di belakang. Karena ada orang yang papa minta untuk coba ikutin nih orang gitu. Terserah kamu mau percaya apa enggak sama papa, tapi papa nggak mungkin ngasih tahu kamu semuanya. Karena papa nggak mau jadi orang yang ya ibaratnya ngejerumusin anaknya ke perceraian gitu. Ya papa pengen kamu tahu sendiri. Tapi yang jelas janganlah sering-sering suami kamu ini keluar. Maksudnya nggak lebih sering di rumah aja lah daripada nginep di luar. Karena kan dia punya rumah tuh di Bogor sama adik-adiknya sih. Dan aku percaya banget. Ya faktanya emang dia baik banget Kak sama aku. Selama nikah tuh dia baik banget. Sayang lah kayaknya sama aku tuh, sayang banget sama aku, karena aku bucin nggak tahu juga sih. Jadi aku nggak percaya sama omongan papa. Tapi karena aku menghargai papa mama, jadi iya pak, iya aku tahu. Dia orangnya males, dia orangnya gini. Ya aku ngerti, aku bilangin. Tapi aku nggak berani. Jadi aku nggak berani sama suamiku karena menurutku suamiku ini tuh tegas dan agak galak. Jadi kalau marah tuh kayak menggebu-gebu gitu. Tapi aku nggak pernah sih selama papa aku masih hidup, aku nggak pernah dimarahin yang apa gimana. Cuman aku tahu dia pemarah kayak gimana. Jadi aku tuh menghargai dia banget. Bahkan aku nggak pernah lo minta kayak minta nafkah dong. Nggak pernah, atau kayak bulan ini aku boleh nggak minta ini, nggak pernah. Aku cuma nanya gini, kamu lagi ada uang nggak? Kalau lagi ada boleh nggak kamu yang beli pampers? Kalau lagi ada boleh nggak kamu yang bayar imunisasi gitu. Saking aku tuh takut dia tuh ya salah lah kata aku gitu, salah ngomong gitu. Cuman akhir-akhir semenjak aku udah mulai agak muak ya di anak kedua tuh aku udah enak banget gitu. Dulu tuh nggak berguna banget gitu di rumah ini ya nggak sih, kayak lo ngapain sih, dan pulang jadi cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Nah papa kan ngelihat itu, ya papaku bilang papa tuh udah tahu semua. Nah makanya pada saat ada momen dia selingkuh itu, mamaku nggak tahu. Yang ngasih tahu justru orang rumah, jadi bukan aku. Jadi orang rumah bilang, Mor kamu udah tahu belum masalah ini? Mamaku kayak udah muka merah yang nahan air mata gitu. Terus aku, iya mah aku udah tahu. Kenapa kamu nggak bilang sama mama? Terus mama kayak, ya nggak menggebu-gebu tapi nangisnya seorang ibu gimana sih gitu kan. Terus mama bilang, cuman nggak apa-apa. Ini justru petunjuk dari Allah buat kamu. Terus pada saat aku decide, udah aku pisah mah gini ini, setelah aku udah ketok palu, mamaku bilang, Mor ini adalah anugerah terindah buat mama. Kamu bisa lepas dari dia. Mama tuh, ya mama sedih anak mama divorce, tapi seenggaknya kamu udah lepas dari orang yang gak baik buat kamu. Yang ibaratnya nyusahin kamu. Jadi kamu, ibaratnya jadi aku tuh jadi kayak beban 3 orang nih. 2 anakku, 1 dia, dan yang paling beban tuh dia. Karena anak kan kita bahagia ya, kita happy membesarkannya. Ngeluarin uang buat anak aja tuh sesuatu yang happy banget gitu kan. Tapi kalau buat pasangan tuh rasanya kayak kenapa lo nggak ada timbal baliknya sih gitu kan. Selain masalah nafkah deh, apapun itu rasa kasih sayang segala macam tuh lama-lama memudar gitu. Dia cuma ngasih lihat, ya udah lo istri gue, ya udah kita pasangan kayak gitu aja. Jadi kayak hambar gitu. Nah, mamaku tuh ngeliat itu. Jadi mamaku kalau ditanya sedih apa enggak, sedih aku divorce. Maksudnya sedih aku adalah seorang janda saat ini, tapi seneng karena aku terlepas dari orang itu. Ini sih yang gue kutip adalah kalau orang lain melihat adalah perceraian itu nggak bagus, tapi kita bisa ngambil jalan tengahnya. Nggak bagusnya dalam kategori apa dulu nih. Tapi kalau dipertahankan memang ujung-ujungnya jadi toksik, ya dalam rumah tangga ya ngapain? Kalau gue sih lebih memilih untuk ya sudah. Gitu. Kita mencari kebahagiaan rumah. Iya betul. Namanya rumah tangga itu mencari kenyamanan, ya kan. Nah, anyway, setelah ini semua, kamu ada rasa penyesalan nggak sih mengambil keputusan untuk divorce? Enggak ya? Aku happy banget Kak. Happy? Jadi tuh selama aku nikah, aku tuh nggak pernah cerita sama teman-temanku, teman-teman terdekat pun akan masalah rumah tangga aku tuh nggak pernah. Bahkan adekku, kakakku, ipar-iparku yang deket sama aku nggak pernah. Jadi mereka taunya aku dinafkahi lebih dari apa yang papaku kasih ke suamiku. Jadi aku dinafkahin lebih, aku bohong lah. Pokoknya aku tuh kalau ketemu temen, misalnya reunian segala macem, OTW perjalanannya tuh aku mikir Kak, aduh harus bohong apa ya kalau ditanya suamiku kerja apa, terus ya sekarang gimana gitu. Aku tuh muter otak banget gimana cara ngebohongnya. Sampai akhirnya aku pisah karena yang selingkuh ini, sahabatku nanya, Mor, boleh gak gue nanya, kenapa lo cuma selingkuhin doang sekali? Tapi lo bisa langsung ngekatnya tuh kayak gitu. Ya, akhirnya aku spill lah, aku kasih tahu. Jadi sebenarnya dia tuh udah nafkahin gue gini. Kaget banget mereka. Karena yang mereka lihat aku happy banget. Bahkan saudara-saudaranya taunya aku kayak keluar negeri segala macam itu pakai uang dia. Padahal emang aku sendiri. Jadi
yang begini lo masih selingkuhin, gila lo. Jadi ya gitu, jadi aku ngebohong terus sama teman-teman aku, sama mereka tuh nggak tahu. Tapi kalau teman-temanku lihat, gila lo tuh sekarang happy banget. Aku tuh sekarang happy banget Kak, sendirian gitu happy banget. Oke. Itu masalah itu kita singkirkan dulu. Sekarang tujuan kamu ke depan, kan sekarang kamu udah viral nih. Kegiatan kamu setelah divorce, setelah menjadi single parent, itu apa sih? Sorry, mungkin kan ada ya yang nonton buat wanita yang memang divorce gitu kan, memilih jalan tujuan hidupnya untuk divorce gitu kan. Mungkin bisa kasih motivasi. Iya. Sebenarnya yang susah tuh ya gitu Kak, kalau divorce dan punya anak ya. Ya. Satu, kita harus menjaga nama baik banget. Iya. Yang kedua ya masalah nafkahnya itu. Ya. Untungnya papaku ini ya orang yang memikirkan sampai ke keturunan-keturunannya gitu. Jadi dia ninggalin emang aset-aset yang sekiranya anak-anak itu bisa jalanin. Ya. Jadi sekarang tuh aku fokus ke situ. Terus alhamdulillah juga ternyata ini viral. Aku dapatlah sedikit-sedikit uang jajan dari situ. Nah itu tuh kayak memotivasi aku, oh oke, berarti gue nggak boleh berhenti sampai sini aja. Oke. Jadi gue harus bangun terus nih, kalau misalnya kira-kira sekarang yang ini udah mulai redup, pasti kan kita harus mulai lagi kan yang lain. Ya, nah betul. itu dari sekarang aku kumpulin nih Kak semuanya. Oke. Kayak ini aku jalanin.